samad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang teman-teman Ibu, sebelum saya masuk materi, ya, saya mau bertanya dulu sebentar. Ya, namanya teori apapun itu polanya adalah teori, ya, lalu praktek, dan akhirnya dibuktikan lewat hasil yang nanti kita dapat. Ya, seperti biasa saya minta tolong satu orang yang membaca ayat tadabbur sebentar, artinya saja ya, artinya saja. Kita buka ya surat 11 ayat 17. Artinya saja, tadabbur ayat artinya saja. Surat 11 ayat 17. Nanti saya berawal dari situ agar Bapak dan Ibu bisa memahami ya. Surat 11 ayat 17. Ya, silakan. Artinya surat 2. Ya, surat 17 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata Al-Quran? Baik, sebentar ya. Maka apakah orang kafir itu sama dengan orang-orang yang beriman? Kan sebenarnya kafir bukan ya? Yang sudah mempunyai bukti yang nyata, kan gitu ya Pak ya? Sekarang saya mau tanya Bapak dan Ibu yang ada di sini. Bukti yang nyata apa? Bukti yang nyata bahwa Al-Quran adalah bukti yang nyata. Itu menurut Bapak-bapak atau menurut kita bukti yang nyata apa? Karena Al-Quran bukti yang nyata. Di surat 7 230 sama. Al-Quran adalah bukti yang nyata. Nah, saya mau mengupas bukti yang nyata itu menurut Bapak-bapak dan Ibu. Bukti yang nyata. Ada yang tahu bukti yang nyata? Gimana? Ya, bukti yang nyata itu apa? Itu ada beberapa dasar bukti, ada nyata. Baik, ambil aja dari teks. Bukti yang nyata itu betul nggak? Kalau Bapak Ibu melakukan yang nanti diperintahkan Al-Quran, yang pertama dia akan terbukti dan menjadi kenyataan. Misalnya mohon maaf ya, di surat Al-Baqarah 153, hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kira-kira kalau iman, sabar, sholat Bapak Ibu benar, maka yang terbukti akan apa? Allah akan menolong. Kan begitu kan? Nah, jadi saya ulang ya. Jadi Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang dimana ketika kita jalankan dengan benar, itu akan terbukti. Ngerti Pak? Jadi misalnya kalau Bapak Ibu misalnya punya
Baik, jadi saya kupas dulu ya. Jadi yang namanya teori, ya teori. Lalu teori itu ada praktek. Setelah praktek adalah hasil yang akan terjadi. Misalnya contoh, bapak ibu ke dokter, terus bapak ibu dicek, oh bapak ibu ini bapak seperti ini. Ini tolong minum obatnya misalnya sehari 3 kali misalnya ya. Insya Allah kalau obatnya habis sembuh, gitu kan? Nah, pertanyaan saya, bapak itu cukup sekadar oh iya minum obatnya diminum atau tidak diminum? Diminum untuk apa? Membuktikan apa yang dikatakan dokter kalau minum obat ini sehari 3 kali dalam seminggu sembuh, kan begitu sebenarnya. Mengerti kan? Jadi yang namanya teori apapun itu akan terbukti benar itu ketika memang kita jalani, kita praktekkan, dan hasilnya sesuai dengan apa yang disampaikan teori tersebut. Betul? Paham ya? Bapak semua? Nah, contoh ya, contoh nanti sekarang. Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan, ya, di surat Al-Baqarah ayat 38, silakan. Nanti kita buktikan. Karena buat saya teori apapun itu akan bermanfaat kalau dibuktikan, bukan hanya sekedar teori, kan begitu sebenarnya. Jangan-jangan bapak itu teorinya banyak, tapi kurang membuktikan, akhirnya kurang yakin. Al-Baqarah 38, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kami berfirman, Ya. turunlah kamu semua dari surga. Terus? Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Baik, menurut Al-Quran, di sini Allah berfirman, kalau bapak ibu mengikuti Al-Quran, menjalani hidup di dalam misalnya dengan Al-Quran dengan benar, maka barang siapa mengikuti petunjukku Al-Quran, maka hidupnya tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Itu teorinya, Pak. Betul? Sekarang pertanyaan saya, tapi ini dijamin oleh Allah, barang siapa mengikuti Al-Quran, hidupnya tidak ada rasa takut dan bersedih. Itu dijamin Allah kan? Pertanyaan saya sekarang, bapak ibu di dalam menjalani masih ada rasa takut dan bersedih? Kelihatannya masih. Kelihatannya masih. Ya makanya, padahal menurut Al-Quran, barang siapa mengikuti petunjuk Allah atau Al-Quran, maka hidupnya tidak ada rasa takut dan bersedih. Kan gitu kan? Berarti kalau kita benar-benar mengikuti, hasilnya seperti itu, betul? Nah sekarang saya mau nanya bapak ibu, bapak ibu dalam hidup masih ada rasa takut dan bersedih? Masih. Berarti sudah mengikuti atau kurang mengikuti? Kurang. Kapan mau mengikuti? Ini kita sudah puas semuanya. Oh, jangan ya Mas. Nah jadi kenapa kita harus menyadari ini? Berarti bapak itu harus sadar teori apapun yang bapak ibu pelajari, ya itu akan bermanfaat untuk kita kalau kita sampai mempraktekkan dan membuktikan, gitu loh Pak. Maksud saya. Jadi silakan menuntut ilmu, silakan belajar. Tapi pertanyaannya goalnya itu apa? Hasil yang kita pelajari itu apa? Jangan-jangan kita hanya belajar, tapi lupa saya hasil dari belajar itu apa? Mengerti nggak Bapak dan Ibu? Jadi kalau memang misalnya Allah sudah bilang, pokoknya Bapak Ibu ikuti Al-Quran, hidupnya tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Ya buktikan sampai terbukti, iya. Ternyata saya kalau sudah mengikuti Al-Quran dengan benar itu, hidup saya memang bahagia, tidak ada rasa takut dan bersedih. Itu maksudnya Pak. Tapi kalau hanya sekedar teori, Bapak Ibu tidak sampai mempraktikkan, membuktikan, tidak akan ada namanya peningkatan keimanan. Karena orang semakin yakin itu setelah terbukti dan pasti dia akan semakin yakin. Contoh paling sering saya sampaikan, bapak-bapak itu percaya gula itu manis dari mana? Cobain. Nah, enggak. Karena bapak ibu sudah mempraktekkan, sudah mencoba, ya gula itu manis. Kalau saya bilang asin, tetap yakin manis atau ikut saya? Kalau saya bilang asin, bapak tetap percaya gula itu manis atau terpengaruh dengan saya? Tetap manis atau percaya saya mau gula itu asin? Manis. Kenapa
bisa memberi sesuatu meskipun kita tidak memohon. Misalnya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, udara yang Bapak hirup Bapak tidak dengar, kan Allah kasih kan? Berarti benar nggak Allah itu bisa memberi sesuatu meskipun kita tidak minta? Setuju? Baik. Tapi kita lihat sekarang. Nih, jangan-jangan Bapak-bapak, ibu-ibu tidak mau memahami di sini ya. Mudah-mudahan paham. Kita buka surat Al-Baqarah 153. Ya, coba. Kita mulai nanti Bapak-bapak, ibu silakan nanti ada tanya. Silakan. Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Baik. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Wahai orang yang beriman, mohonlah. Padahal tadi saya bilang, bisa nggak Allah itu memberi sesuatu meskipun kita tidak memohon? Bisa. Lidah mengucap, mulut bicara, telinga mendengarkan, kita nggak minta, itu sudah terjadi kan, Pak? Sekarang pertanyaan saya, tapi di ayat ini, kenapa Allah tetap nyuruh kita memohon? Kita pertanyaan. Bapak, antum ini nggak? Saya ulang. Benar nggak Allah itu bisa memberi sesuatu meskipun kita tidak mohon? Tahu Bapak, gula minta udara pun Allah kasih itu, mata nggak minta melihat pun Allah kasih lihat, kan begitu ya? Jadi sesuatu yang tidak kita mohon pun Allah bisa beri. Tapi kenapa di ayat ini Bapak dan Ibu Allah tetap nyuruh kita mohon? Oh iya, usahakan setelah mohon itu untuk ikhtiar. Itu maksudnya. Tapi maksudnya itu kita yang tidak kita mohon pun Allah bisa beri. Tapi kok di ayat ini tanda kutip ya Allah itu mewajibkan tetap kita mohon. Untuk apa sih maksudnya? Kan pasti setiap perintah ada maksudnya kan Pak? Nah saya mau bertanya di situ. Kenapa tetap Allah itu menyuruh kita tetap mohon? Kan setelah mohon tetap ikhtiar. Gimana? Iya, Allah mau berpuasa. Maksud saya itu kalau berpuasa kan nggak kita minta pun kan Allah kasih bisa kan Pak? Tapi kenapa di sini kok Allah tetap mewajibkan kita mohon? Nah itu pertanyaan saya. Banyak kekurangan, lemah. Oke, sama Pak saya juga banyak kekurangan. Itu ayo. Apa? Menurut Bapak-bapak Pak? Saya kasih pertanyaan ini biar ngantuk semua. Ayo, Allah bisa memberi sesuatu yang kita tidak mohon, bisa. Tapi kenapa Allah tetap menyuruh kita mohon? Udara kita tidak minta dikasih, betul? Matahari tidak minta kita terbit atau tergelampur, itu sudah terjadi. Tapi kenapa Allah tetap menyuruh kita mohon? Padahal kan Allah Pak, kita mohon juga bisa ngasih dong harusnya. Bahkan setiap sholat di surat Al-Fatihah ayat 5 kita selalu ya Allah hanya kepada Allah punya badan hanya kepada Allah mohon pertolongan. Kenapa kita tetap disuruh mohon? Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk orang yang selalu memahami tentang permohonan. Oke, udah, jawab ya. Kenapa Allah tetap menyuruh kita mohon? Supaya bapak-bapak dan ibu-ibu itu tahu bahwa tugas ikhtiar maksimal kita itu hanya sebatas memohon. Saya mau nanya, kalau bapak ibu tahu tugas maksimal ikhtiar kita hanya sebatas memohon, ada nggak orang kecewa? Saya mau nanya, selama itu bapak ibu itu sebatas memohon atau menentukan memaksa? Kenapa begitu? Saya ulang. Kenapa Allah menyuruh kita memohon? Supaya Bapak Ibu tahu bahwa tugas ikhtiar maksimal kita itu hanya sebatas memohon, bukan menentukan, bukan memaksa. Selama itu Bapak Ibu itu memposisikan sebagai pemohon atau kadang-kadang memaksa. Orang kecewa itu kenapa? Menentukan. Kenapa hasilnya nggak begitu? Kenapa hasilnya kok A bukan B? Kan begitu kan? Berarti selama itu Bapak itu memang
itu wajar atau kurang ajar? Nah inilah yang terjadi. Kenapa Allah nyuruh hei kamu sebatas pemohon ya? Kan begitu sebenarnya kan Pak? Tapi kenapa orang kadang-kadang menentukan? Kenapa orang itu memaksa? Padahal maksud Allah itu Bapak Ibu disuruh memohon itu biar tahu diri bahwa tugas Bapak Ibu itu hanya memohon. Kalau memohon itu dikasih tidak dikasih masalah nggak Pak? Nah terus kenapa kecewa sama ini? Loh iya kan yang tugas kan cuma sebatas memohon. Nah, oh belum sadar. Loh ayo Pak, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau memang tugas kita sebagai pemohon ya lakukanlah. Jiwa kita memang sebagai pemohon, bukan memaksa, bukan menentu. Artinya mau terjadi sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita pun ya tidak masalah harusnya. Kenapa Bapak Ibu kita mohon ya mohon saja. Sampai kapan ini semua masyarakat memohon karena memang tugas kita hanya sebatas memohon. Yang salah itu kecewa, itu yang salah. Nah saya takutnya Bapak Ibu masuk ke area menentukan, bahkan lebih parahnya memaksa. Wah, jelas Pak? Nah sekarang saya kupas lagi ya Pak ya. Silakan di Al-Baqarah 153 tadi Pak. Kita lihat ini posisi kita dan posisi Allah biar Bapak Ibu sadar. Al-Baqarah 153 ya. Diulang lagi ayatnya tadi. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Stop. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah. Jadi tugas kita hanya sebatas apa Pak? Memohon ya. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Pertanyaan saya, yang kita inginkan di ayat ini apa? Yang kita inginkan di ayat ini apa? Sabar. Pertolongan. Kan yang kita inginkan pertolongan kan? Bapak Ibu punya masalah. Allah nyuruh, hei orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti yang kita inginkan apa? Pertolongan. Yang diinginkan Allah syarat, sabar dan sholat. Betul? Jadi kalau Bapak Ibu ingin ditolong, Bapak Ibu harus sabar dan sholat. Kan begitu ya? Nih saya mau bertanya. Berarti yang kita fokuskan itu pertolongannya atau syaratnya? Berarti perlu mikir pertolongannya enggak? Siapa lagi? Ini ayat yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah. Itu tugas kita ya. Pertolongan yang kita inginkan pertolongan kan. Tapi Allah akan menolong kalau Bapak Ibu memenuhi syarat, sabar dan sholat. Berarti keinginan kita apa? Pertolongan. Keinginan Allah sabar dan sholat. Yang terpenting itu keinginan kita atau keinginan Allah? Benar? Berarti perlu nggak kita mikir pertolongan? Nah itu maksud saya. Loh, tapi itu syaratnya. Loh, Bapak keinginan apa atau keinginan Bapak yang ingin terjadi? Nah ini maksud saya. Orang mohon, tapi orang nggak mengerti. Keinginan itu penting nggak Pak? Intiman keinginan Allah. Oh kita hidup aja untuk mewujudkan keinginan Allah. Berarti yang terpenting itu sabar dan sholatnya atau pertolongannya? Selama ini jadi ini bukan masalah keinginan kita, ini masalah keinginan Allah. Allah akan menolong ketika sabar sholat Bapak Ibu benar. Pertanyaan saya, kalau memang menurut Allah sabar sholat Bapak benar, pasti ditolong nggak? Berarti pertolongan
fasilitas kan begitu kan? Setelah bapak-bapak sudah mewujudkan apa yang Tuhan inginkan, kan ada perjanjiannya. Pertanyaan saya, Allah janji semua manusia kalau punya masalah mohonlah kepadaku dengan sabar dan sholat, kan begitu kan? Bapak itu fokus di sabar sholatnya atau Allah harus menolong? Padahal tugas kita cuma menolong, kan itu yang terjadi kan? Jadi banyak orang menjalani hidupnya, tapi dia tidak mengerti apa kewajiban dia sebagai hambanya, apa hak dia sebagai hambanya. Hak kita adalah ditolong Allah ketika kita benar-benar menjalankan syaratnya. Ternyata syaratnya adalah sabar dan sholat. Kalau bapak yang fokus sabar dengan benar, sholatnya benar, pasti ditolong. Tinggal sekarang kalau belum ditolong, ya cek saja. Contoh, kalau orang sabar menjalani masalah